semuanya, salam sejahtera bagi kita semua dan mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkah beliau kita dapat berkumpul di tempat ini sama-sama menuntut ilmu, belajar dan juga mudah-mudahan apa yang kita terima hari ini dan kita bisa segera implementasikan ketika nanti teman-teman melakukan riset dan identifikasi masalah sampai dengan pelaksanaan proyek utama tersebut. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat beliau beserta pengikutnya di yaumul qiyamah. Baik, untuk membuka acara pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kita akan masuk kepada sesi pematerian yang akan langsung dipandu oleh Pak Heri Pradana. Dan yang akan disampaikan pada hari ini ada dua topik yang mungkin nanti akan langsung dipaparkan oleh beliau. Yang pertama adalah tentang identifikasi masalah dan juga potensi desa. Kemudian tindak lanjutnya adalah bagaimana pengembangan badan usaha milik desa atau BUMDes berdasarkan hasil riset atau identifikasi baik masalah dan potensi desa yang teman-teman lakukan. Kepada Mas Heri, dengan hormat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, kayaknya saya agak salah kostum ya. Kebetulan pas lagi pindahan rumah, jadi serba salah. Mau pakai kemeja, rumah semua. Di kaos ya, untung ada jaket di mobil tadi. Jadi terima kasih atas kesempatannya. Hari ini kita akan share aja nih. Kebetulan saya ada seperti penelitian di daerah Tapin dan daerah Balangan terkait dengan pengembangan BUMDes di sana. Tapin 2018, Balangan 2021. Jadi mudah bisa bermanfaat. Dan kali ini memang agak last minute nih, soalnya kebetulan saya awalnya diminta cuma ngasih materi yang BUMDes. Terus tiba-tiba Pak Sakif ya, salah satunya itu diminta untuk ngasih materi pertama, kebetulan beliau berhalangan. Jadi saya diminta gabung antara permasalahan, potensi, dan juga BUMDes. Nah, mudah-mudahan bisa cepat selesai ya. Dan usaha juga nggak sampai 12 ya. Kita lebih diskusi ya. Kenalin, nama saya Heri Pradana. Kebetulan sekarang bantu-bantu di Wonderland Box. Saya sehari-hari sebagai PNS yang sempat berkesempatan kuliah S2 di US, berkesempatan punya startup, sehingga kemarin diminta Pak Zul juga untuk bantu di Wonderland Box sebagai program koordinator. Saya juga sempat ngajar di UMM, masih sebentar lagi kan 1 semester aja. Lagi ya, sebelumnya saya sempat di Sinarmas, sudah hampir hampir 13 tahun yang lalu, dan sekarang saya sebagai peneliti di Badan Litbang Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi mudah-mudahan beberapa background dan pengalaman dulu ini bisa berguna bagi teman-teman semua. Amin. Nah, jadi ini yang akan kita bahas. Nanti ada mini break sedikit. Kita akan bahas mengenai pengembangan BUMDesnya, inovasi dan potensi desa, tapi tidak akan sesuai dengan ini materinya. Dalam artian saya nggak akan bahas BUMDes terus baru inovasi atau potensi, tapi nanti akan saling lompat-lompat. Karena sebenarnya materi ini satu materi yang dipecah jadi beberapa. Karena kalau pengembangan BUMDes itu kalau nggak inovasi, ya udah kayak bisnis as usual aja. Jadi perspektifnya gini, kalian punya uangnya dikasih dana dari center misalnya, bikin deh proyek desa A misalnya. Pendekatannya dua, pendekatan ngabisin anggaran, programnya jalan, ya udah selesai. Pendekatan kedua bermanfaat, programnya jalan dan bermanfaat. Nah, yang bermanfaat ini biasanya butuh yang namanya inovasi. Dan untuk kita mendapatkan sampai ke level ini, kita harus ngerti potensinya apa di desa itu. Jadi tanpa
tanpa ngerti potensinya susah. Nah sekarang pendekatan sebuah potensi, pendekatan kita melihat di desa itu apa? Ada yang pernah pengalaman ya? Kalau kita ke desa nih, bikin project, apa yang dilihat duluan? SDM-nya, nah lagi SDM desa ini gimana kondisinya? Tingkat pendidikan ya. Rendah. Nah, ini bukan kita nggak menjelek-jelekan desa ya, tapi ini suasana akademis boleh salah, non judgmental. Oke. Tadi klaimnya adalah SDM di desa rendah secara data benar. Ada lagi Kebudayaan. gimana budayanya? Biasanya Terlalu kekeluargaan atau gimana? rakatan. Itu bisa ada dua sisi yang berbeda ya. Modal sosial yang tinggi nih, yang rame orang acaraan langsung, misalnya ada si A lagi arugana pasti sekeluar sekampungan bantu. Sisi satu sisi benar dan bagus gitu, tapi di sisi lain itu waste of resources. Nah, apalagi nih kalau kita maunya di desa? Gimana? Sumber daya alam. Oke, gimana dong penjelasan sumber daya alam? Ada beberapa tumbuhan yang dapat dikembangkan, pembuatan dari tanaman Kenapa harus dikembangkan sumber daya alam? agar bisa ditambahkan. Agar bisa dimanfaatkan. Kenapa harus dimanfaatkan? Agar bisa berguna dan juga menjadi bertujuan. Berguna dan berjuang, apalagi? Poin Dua itu benar tuh. Oke, jadi dari tadi SDM, yang kedua SDA, ada lagi nih. Kedua ekonomi, benar? Gimana tuh? Oke, bisa. Nah dari tiga ini saya coba rangkum deh menjadi satu gitu kan. Kalau kita melihat suatu kondisi, lihatnya dua. Satu potensinya, satu permasalahannya. Problem based, opportunity based. Nah, problem based kita dulu, permasalahannya dari sisi SDM. Kalau SDM-nya lemah nih, udah kita tahu nih, mati. Oh, kita sudah ada spoilernya. Kalau misalnya SDM-nya rendah, diapain dong? Ditingkatkan solusinya. Jadi kalau kalian punya sebuah project, lihat permasalahannya. Permasalahannya apa? SDM rendah, bikin project sana, solve the problem gitu. Jadi jangan mencari-cari masalah gitu. Lihat masalahnya ada apa enggak. Ya benar sih dicari-cari masalahnya, tapi digali permasalahannya. Tadi sumber daya tadi tidak dimanfaatkan. Ya terus diapain? Ya dimanfaatkan, diolahnya kayak gimana? Kalau misalnya ketemu kayu manis, kan tapi itu kan beririsan sampai ke Pegunungan Meratus, sedangkan komoditas kayu manis itu termasuk salah satu komoditas bisa dibilang khas juga di Kalsel, karena cuma ada dua penghasil kayu manis di Indonesia. Ada yang tahu kan? Saya tahunya di Kalsel, jadi di Sumatera. Dan dua itu aja yang paling banyak ya. Yang skala kecil sih banyak kan, tapi skala besar cuma dua. Kayu manis itu 1 kilo 9.000 sampai 12.000 tergantung kualitasnya. Berarti kan masuknya sumber daya yang harus dimanfaatkan. Oke, dapat sudah. Potensinya ada nih, permasalahannya ada. Permasalahan di mana? Dia digali dong, ditanya, Pak Bu, kalau mau mengembangkan kayu manis itu seperti apa sih? Pohonnya kayak gimana sih? 4 aku ya. Jadi aku pernah kayak gitu. Langsung masuk ke ratusnya. Pohonnya gede-gede dan jauh-jauh catanya. Permasalahan adalah untuk dari yang halus sampai siap panen itu butuh sekitar 10 tahun kurang lebihnya. Satu pohon cuma bisa sekitar 20 kg. Kalau 10.000, 20 kilo 12.000. Menunggu 10 tahun dapat 2.000 satu pohon. Jadi kalau kita punya 1.000 pohon, di sana apa namanya hutan lindung, jadi nggak boleh dimiliki. Jadi ya secara legal aja. Mau kan menggantungkan perekonomian
dengan kayu manis yang harus nunggu 10 tahun baru bisa dipanen, dapat cuma 200.000. Potong biaya operasional, turun ke bawahnya, bensin segala macam, paling dapat berapa? Misalnya gitu. Terus diapain? STK-nya jadi olah, produk turunannya apa gitu. Kayu manis apa nih? Produk turunannya, dia tahu nggak? Produk turun kayu manis apa? Bisa diolah jadi apa aja? Nah, yang sering ngopi-ngopi nih di Starbucks itu biasanya ada cinnamon, bubuk cinnamon. Itu satu itu yang paling mudah. Kayu manis dapat intinya itu dijemur sampai kering, ditumbuk, dihaluskan jadi bubuk kayu manis, dijual. Itu mahal sekali, itu hampir 3 kali lipat per kilonya. Jadi dari yang awalnya 10.000 per kilo, minimal 30 sampai 50.000 sekilonya. Kalau jadi bubuk. Kebetulan pernah mengambil dia tahun 2014 dibuat yang namanya teh kayu manis. Itu bisa menurunkan darah tinggi, rendah gula. Terus secara klinis dibuktikan sudah. Harganya itu saya kayak teh sariwangi biasa. Itu satu kotaknya 25.000. Padahal itu cuma sekitar 1 kotak. Kurang hampir 800 gram satu kotak. Itu lumayan nilai tambahnya. Itu tadi kita jawab pertanyaan. Based on problem, based on opportunity. Jadi by the time kalian ke desa, lihat problemnya apa sih? By the time kalian ada masalah, itulah jawaban proyek kalian. Semakin kalian yang bisa menemukan jawabannya, itu yang harus dikerjakan. Hari ini jangan ketemu buat desa nih. Desa itu seperti dikategorikan. Yang berpendidikan itu masuk pegawai di kantor desa, sudah di kelurahan. Sisa-sisanya pegawai di perumahan. Tengah-tengahnya anak taruna atau BUMDes. Jadi bisa dibilang kualitas BUMDes perangkatnya itu nggak mumpuni banget gitu. Sisa-sisa lah sebenarnya. Yang berpendidikan SMA minimal, yang sarjana itu biasanya direktur masuk ke kelurahan atau kantor desa, jadi sekretarisnya kan, jadi keuangannya kan, sehingga orang-orang yang sudah kompeten kan, ada kutip yang cakap sudah tersedot ke sana, sisanya dibungkus sudah minim sumber daya yang mumpuni lah. Sudah problem satu gitu. Kan mau bikin apa kalau satu problem seperti itu? Itu yang pertama, udah mulai kelihatan nih. Nah sekarang nih, mana yang lebih lampu nih? Kanan apa kiri? Malu-malu nih, jawab kanan. Kalau melihat sumber produk yang dilihat itu apa? Yang menjualnya Pak. Salah satunya iya. Kalau ini jangan-jangan boleh kita ganti saya. Kalau misalnya ini satu kan malam minggu nih. Mau makan malam minggu, argumennya mau makan di mana itu apa? Kenapa gitu? Kenapa makan di sini? Kenapa makan di situ? Gimana? Instagramable, oke, satu. Jadi kalau mau jalan-jalan, mesti fotonya bagus, upload. Oke, satu. Lagi Murah banyak. harga, 2. Pelayanan, rasa, lagi kebersihannya. Intinya kan itu biasanya mau nggak mbaknya ke kafe tempat makan yang bisa dilakukan tapi nggak enak. Mempertimbangkan kan, bisa jadi makan dulu, baru kesana foto-foto, atau kesana dulu beli minum satu aja, baru makan tempat lain. Berarti kan ada hal yang jadi menarik nih. Satu. Yang kedua, mau nggak makan di tempat yang enak, tempatnya nggak bersih. Bisa jadi mah udah laparan sama sekali kan, duit lagi kere kan, ya udahlah, rasanya enak atau dibungkus aja, dibungkus bawa pulang, bisa dong. Atau karena pelayanan yang bagus nih, kita kesana merasa enak nih pelayannya, bukan cantik juga ya, tapi ramah ke kita,
melayani dengan baik gitu kan. Otomatis kita rasanya yang standar pun tempatnya biasa-biasa, tapi kalau kita diperhatikan kita enak ini gitu. Kita merasa raja di sana. Itu bisa. Nah, apalagi bersih. Kalau sudah bersih, tempatnya enak rasanya, itu kombinasi yang oke. Nah, sama di sini. Di secara tampilan mungkin pelayanan oke di sini. Sekarang pertimbangan rasa gimana? Saya udah punya istri, saya nggak berani di sini. Meskipun tampilan seperti ini ya. Tapi kalau istri saya pergi, tidak masalah. Nah, di sini biasanya secara tradisional kebanyakan orang akan beli di sini. Ini siapa pelanggannya? Ibu rumah tangga. Yang beli jamu siapa kebanyakan? Ibu rumah tangga. Jadi dari sisi pangsa pasar, kalau dia keliling berbarengan nih, ini yang paling banyak. Kenapa? Karena meskipun ini tampilan lebih bagus, orang nggak berani panggil dia ke rumah. Kalau ini tenang-tenang saja. Jadi mana bedanya di terminal biasanya. Jadi beda pangsa pasar. Kita melihat sebuah masalah sekalipun, kita melihat nature of the problemnya. Kayak tadi misalnya SDM-nya pendidikan rendah, terus mau diberi apa gitu? Pendidikan nggak bisa dikasih dengan mereka. Ada yang tahu nggak kenapa kita nggak bisa ngasih pendidikan ke orang yang ada di desa? Kenapa ya? Sulit. Kenapa? Dia tahu nggak? Kenapa biasanya sangat sulit memberikan pelatihan ataupun pendampingan pendidikan pada masyarakat desa? Karena orang sudah merasa Sudah merasa kita bisa jadi. Kalau mungkin bisa jadi lagi gimana? Bukan orientasi utamanya dia. Kenapa bukan orientasi utama dia? Ini saya ganti dulu ya. Nah, gimana? target masalahnya tadi. Biasanya kalau pendidikannya ini orientasinya lebih ke misalnya kayak material. hampir. Jadi kondisi seperti ini. Mata pencaharian paling banyak di desa apa biasanya? Sektor real, pertanian, perkebunan, perikanan, atau yang berbau ya sektor real namanya. Ada nggak pekerjaan yang lain yang lebih lain daripada itu biasanya? Bisa jadi iya, jadi enggak kan? Bisa ada pasar di sana, toko, warung, sama sawah. Di desa sangat jarang ada gedung pemerintahan kecuali kantor desa. Lembaga perbankan itu paling banter itu di kecamatan, nggak sampai desa. Kalaupun desa itu benar-benar unik banget. BRI biasanya ada, tapi BRI bisa dekat dengan pasarnya. Masuk ke bank usaha desa. Jadi secara natural nggak banyak tersedia lapangan yang ada di sana, sehingga mereka banyak jadi petani di sana. Nah, karena kondisi seperti itu, berarti dia bergantung hidupnya, mata pencahariannya, keuangannya di sektor itu. Kita meminta mereka datang pelatihan 3 hari, siapkan ganti uang harian mereka. Misalnya dia menoreh karet dapat 50.000 sehari, 3 hari 150.000, kita undang dengan mengganti 150.000 plus makan siang datang semua mereka. Tapi kalau cuma liur warna kita lakukan, ya harap. Kami pernah sebenarnya mengundang gitu. Pas awal-awal kan asik, idealis banget nih. Kita punya proyek yang bagus, dananya ada, yakin sukses deh. Kita undang, kita tentu kelurahannya, ngomong sama lurahnya, kepala desa dipanggil, bakal dipanggil, kita pitch proyek kita. Bagus pak. Nanti kapan mau kesini lagi? Minggu depan. Tolong baik dikumpulkan masyarakatnya minggu depan. Ya kan cuma berempat, berlima. Gak ada yang datang ternyata. Karena apa? Karena kita emang nggak nyediain makan dan dia cuma kotakan snack aja. Uang transport dan dia juga. Pas kami tanya ke pembakarnya ya jam segini orang begawi aja. Ibu-ibunya pun ya membantu juga, lakinya begawi, anak-anaknya sekolah. Jadi ya pas nih. Kenapa daripada aja kami kadang pas orang di awal lupa ada
makanya tadi itu agak susah kita memberikan istilahnya itu pendampingan pendidikan tanpa tanpa ada timbal balik ke mereka, karena ilmu yang bermanfaat buat mereka terus dimanfaatin kemana? Saya pada kerja di mana? Bisa. Berarti kalau ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bisa mereka terapkan, baik di pertanian, perkebunan, perikanan, atau hal-hal yang lainnya. Nah, kalau kita bandingkan tadi, ini Jago Gendong dua-duanya, namanya kampung pejabat. Tadi pada kan kampung pejabat. Kampung pejabat di Banyuwangi. Waduh, nanti coba deh kampung pejabat. Ini namanya kampung penjual jamu long abad, kampung pejabat. Jadi awalnya ini memang idenya adalah mengumpulkan para penjual jamu gendong yang memang banyak di sini dijualannya awalnya, rumah-rumahnya. Dengan pemerintah Kota Banjarbaru coba nih diapain nih program ini? Coba dibuatkan klasternya. Jadi klasternya ada dua di Banjarbaru, saya tahu. Kampung pejabat sama kampung purun. Kampung purun itu Jawa dulu ya. Kampung pejabat ini dia benar-benar membuat situasi kayak kafe-kafe kecil. Jadi nggak lagi jamu gendong ini kan sistemnya dia datang ke konsumen. Dia udah punya pelanggan-pelanggan yang nanti setiap hari dapat dari sana. Kosnya kan harganya dia. Kalau di sini kos operasional adalah operasional kafe. Orang yang datang profil juga bukan orang-orang biasa aja, bukan pejabat beneran pun kesini. Kita yang nyari jamu alih, udah tahu deh di sini pasti ada orang jual jamu. Kalau di Banjarmasin kan jamu itu malam paling di depan Masjid Nur punya panjangan. Kalau mencari pagi siang ke terminal aja kan. Terminal di Banjar ada terminal para seperti di Palenam, Pangeran Antasari, kejauhan. Jadi banyak tiga ya. Tiga ini kita ekspornya belum ada mencari jamu aja. Dapat jamunya di mana duduknya sudah diuyuh nih kendaraan pakai tangi lah ke Pasar Antasari mencari jamunya. Ada world kita kan ke sana itu. Tapi kalau kita melihat di sini ada kafenya. Jadi seolah-olah kita ke sana itu effort itu terbayarkan. Kita bisa duduk santai, variasi jamunya banyak, yang mau yang herbal, mau yang langsung bawaan dari pabriknya itu bisa, semua yang olahan racikan sendiri bisa, custom made semua bisa. Nah yang kedua tadi kampung purun, penghasil purun di cover di mana aja? ASU ya satu, Baka, Banjarbaru ada, Batola 3. Pokoknya yang banyak rawatnya itu biasanya banyak menghasilkan purun. Permasalahannya adalah purun itu tumbuhnya liar. Kalau kita budidayakan, sayang belinya. Kayak kada sebanding gitu lah, memupuki, diapain di purun tuh hasilnya kada seberapa dipanen. Baiknya padi, jadi hasilnya. Nah, sekarang permasalahan adalah purun itu komunitas yang sustainable, yang tidak menimbulkan sampah di akhir masa hayatnya, sehingga sudah mulai dipakai orang. Nah, dia nggak sustainable. Di sisi lain, membuatnya itu susah. Jadi orang-orang di kampung purun di Banjarbaru ini mengambil banyak materialnya di sini. Di HSU, di Batola, Baka, diolah sama mereka jadi tas, jadi kerajinan. Jadi orang-orang yang di situ menjualnya, ada jual tas juga di sana, jual di sana. Mereka jualnya white label, nggak pakai label, namanya white label. Dijual lagi oleh kampung purun Banjarbaru ke Jogja, ke Bali, ke Pulau Jawa. Sama orang Jawa kasih label made in Jogja, made in Bali. Padahal dari tempat kita produksinya. Ini sebuah peluang dan sebuah permasalahan. Nanti kalau kalian ke sana nanti ketemu yang seperti ini, mereka punya kerajinan apa misalnya, terus diapain? Kalau mau jualnya gitu-gitu aja, ya hidup juga gitu-gitu aja.
Kan saya dapat nasi kotak apa namanya? Kue kotak gitu kan, yang isinya ada lemper kan, biasanya arang-arang kan. Bentuknya kayak gimana? Dibungkus oleh daun kan. Terus pakai apa? Kotak ya jelas. Arang-arang itu dibungkus pakai apa namanya, daun pisang kan. Penguncinya apa? Lidi. Bagi banyak orang itu hal yang lumrah. Sebuah lemper, sebuah arang-arang dibungkus dengan daun pisang dipakai lidi. Tapi bagi kelas menengah ke atas, lidi itu apa? Buat nyapu, jorok gitu. Jadi kalau pangsa pasar kalian kayak jual arang-arang misalnya, pangsa pasar kalian ya itu aja, hidup kan bukan hidup aja. Mau naik kelasnya gimana arang-arangnya? Dibungkus seperti apa? Sudah ada yang pakai plastik, pakai apa namanya, pisang tetap ada, dibungkus pakai plastik, sampah lagi. Nah sekarang mau diapain nih? Solusinya ada enggak? Ini kan permasalahan juga. Dodol kandangan, mulai dulu halus sampai sekarang seperti itu bentuk-bentuknya. Kita berapa kali dari pemerintah, dari asosiasi mencoba mengedukasi mereka, tolong Pak diubah sedikit bentuknya, dihalusi bentuknya, jangan dodol lagi itu orang lain bawanya memakannya ada habis. Kita sekali buka tuh harus dimakan tukang. Dodol gabah sudah kecil bentuknya. Jadi memang resistensi orang berinovasi tinggi sekali. Jadi susah buat mereka mengadopsi hal-hal baru. Dan juga yang akan kalian temui nanti di desa-desa. Itu sudah pernah belum terjun? Sudah kan? Sudah. Berapa lama? Survei sudah survei belum? 3 tahun Di relokasi udah nih. 10 tahun Nah ini juga akhirnya sebuah komoditas jadi produk, jadi service. Ini ponari nih, experience dan story. Jadi sebuah hal yang wah. Kita harus melihatnya sebuah komoditas, sebuah sumber daya alam itu masih di sini prosesnya. Tadi kan diolah katanya. Jadi sebuah produk itu baru tahap kedua. Di produk sendiri pun dari sini ke sini itu butuh proses panjang sebenarnya sampai sebuah produk. Masuk ke service beda lagi. Dan kita memasukkan experience dan story juga sebuah kisah yang berbeda. Nah kami di Wildlife Box itu lagi mengembangkan sebuah konsep pendampingan usaha dan startup. Bagaimana caranya mengubah sebuah komunitas jadi sebuah experience dan story. Jadi itu core dari Wildlife Box, ini promosi. Siapa tahu nanti teman ada yang mau suka dan mau bergabung dengan Wildlife Box. Ini beberapa contoh BUMDes yang jalan. Kebetulan saya sudah pernah kesini ke Pandawa, Melanggaran sama Hongkong. Saya ikut pelatihan dulu di UGM, di Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan. Itu kami ke Melanggaran. Melanggaran adalah kayak gunung berapi purba. Jadi di sini seperti kayak objek wisata hiking, tapi mereka juga produksi coklat. Ini Pandawa sudah jangan diceritain lagi nih. Tapi sampai tahun 2008-2007 ini bentuknya masih tebing-tebing seperti ini. Tapi kita susah kalau banding sama Bali. Bali itu punya namanya desa adat, yang setiap desa itu dapat bantuan dari pemerintah langsung. Jadi kalau BUMDes kan dapat bantuan 1 miliar satu desa. Kalau di desa itu sudah ada skema barunya. Jadi desa adat itu wajib membentuk usaha yang mandiri. Sehingga di Bali itu hampir setiap desa itu pasti punya tempat usaha sendiri. Jogja sudah mulai, di Melanggar juga sudah mulai. Di Jogja juga sudah mulai mencoba mengadopsi gaya-gaya Bali. Mereka punya sumber daya wisatanya sudah jalan.
Sekarang nih kita melihat potensi di Tapin misalnya, ada yang baru ini kan apa sih, bendungan itu ya, yang baru itu cukup bagus. Sekarang potensinya ada. Kita mau angkat di tempat wisata misalnya, kira-kira bisa jalan ya? Yang bisa apa? Yang nggak bisa apa? Ada ide? Ada pendapat? Di kelas itu kita boleh salah ya. Kalau sudah ketemu orang itu susah. Di kelas ini salahnya kita bisa koreksi rame-rame. Kalau udah ketemu orang, ketemu pembakalnya, salah kita sudah mencoreng reputasi kita. Ayo, hari ini kan kenapa pengembangan wisata? Nih saya ganti pertanyaannya. Kenapa pengembangan wisata di Kalimantan Selatan seringkali gagal? Benar? Soalnya pengelolaannya satu ya, benar lagi. Mindset masyarakatnya. Mindset masyarakatnya bukan masyarakat service oriented. Oke, lagi. Kenapa ini? Mau nggak mengiru ya? Ya, wisata pesona, kebersihan yang masuk juga. 3 ada lagi. Kurang inovasi. 4 lagi. Akses ya. Kalau kita berbicara datanya, kita bisa kan kalau kita menyebut susahnya berkembang turisme di Kalsel, datanya gimana? Faktanya apa gitu kan? Yang pertama, rata-rata kunjungan orang ke Kalsel itu cuma 1,6 malam. Berarti lebih 2 malam. Maksimal 3 hari 2 malam berarti. Tujuannya kemana? Banjarmasin Banjarbaru sebagai pintu gerbangnya. Orang datang dari Jawa, dari Sumatera ke Kalsel masuk ke Banjarbaru.